Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab? Di belakang Rahab ada kata apa? Pelacur. Tapi pelacur yang sudah bertobat, yang sudah diampuni. Dia masih jauh lebih baik daripada orang Kristen jemaat yang sudah dibaptis. Ngaku sudah penuh Roh Kudus, tapi kelakuannya mirip-mirip pelacur. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika menyembunyikan orang. Orang apa? Yang disuruh di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Kenapa dia tolong itu? Padahal mata-mata musuh. Karena dia percaya. Ketika kami dengar bahwa bangsamu, Allahmu itu membuka laut Kulsum. Hilang tawar hati kami. Dia percaya. Tolong selamatkan keluarga kami. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kalau kembali kepada Yesaya 58. Saudara berkata, tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik. Saudara mengerjakan 4 hal ini. Yang pertama, tidak menginjak-injak hari Sabat. Yang kedua, kita mengatakan hari Sabat adalah hari kenikmatan. Kita menyebut hari Sabat yang ketiga adalah hari yang dimuliakan. Dan yang keempat, kita punya ngomongan bukan omongan kosong. Tidak mengata-ngatai orang. Tidak mengata-ngatai si A. Tidak menjelek-jelekan orang. Tidak ngomong bohong. Tidak berdusta. Tidak bicara ngapusi orang. Enggak. Tapi benar. Ada 3 berkat yang menanti saudara. Ayat 14. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena bukan karena kaya, bukan karena terkenal. Waktu Gubernur Sulawesi Utara memberi sambutan, lapangan penuh dengan itu satu hari itu macet total. Manado. Karena ulang tahun GPDI. Bonsdah. Dari gunung turun. Dari Sangner. 200 pendeta. 2 kapal turun. Gabung di lapangan. Hari biasanya hujan. Hari itu cerah. Anak muda, remaja, menari di tengah lapangan. Panas terik menari. Pakai bendera, ada yang pakai tamborin, menari. Warna-warni. Gubernur kasih sambutan. Ada yang terhormat. Ketua 1 Majelis Pusat. Pendeta Awan Datu MTH. Hah? Saya udah MTH, saudara. Saya punya sekolah tinggi, tapi saya belum MTH. STH aja belum. Ya. Sebab MTH itu manusia tanpa harapan. Kalau kita, saudara-saudara, ya, di dalam Tuhan itu ada harapan. Engkau akan bersenang-senang. Bahasa Inggris bilang delight. Di dalam bahasa Ibrani anak. Yaitu seperti tadi sudah dinyanyi. Tuhan kekasih jiwaku, sayang disayang. Tapi tidak terekspresikan. Bahwa saudara itu sebetulnya Tuhan sedang mau senang-senangkan. Engkau akan bersenang-senang. Mungkin saudara belum melakukan 4 itu. Maka saudara tidak bisa bersenang-senang. Bersenang-senang. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Saya menyanyi karena Tuhan atau Ci. Bukan naon teh. Oh, mending kadu Gunung Kawi. Ka Gunung Kawi mah
naik ke Gunung Kawi, coba diberkati, ya tokona rame, ya itu di Gunung Kawi mawa kantong berem, usina takokak segala rupa, gantungkan di luhur, di harapan toko, ya pasti lo bacak-cak. Tidak, kita punya gunung yang suci, kita punya Tuhan, gunung kita punya Dia. Aduh saudara-saudara, belum nikmati senang di dalam Tuhan. Dulu ada lagu GPDI, sudah nggak suka dinyanyikan. Bersuka, senang selalu, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke sorga. Kalau sekarang, jalan ke sorga cari, duniawi juga cari. Jadi begini, ku cari duniawi, ku cari sorga, dunia sorga, Prabowo, Jokowi. Liar. Puyeng. Ya. Jadi keputusan gereja kita, saudara bebas mau pilih Jokowi atau Yusuf Kala, terserah saudara. Gitu. Terserah saudara. Ya, bijaksana sekali itu. Kita punya pimpinan ya. Diserahkan kepada semua. Saudara, kalau kita bilang nanti ini, nanti ada yang anti, ada yang pro ya. Saya dari Jakarta bawa kaos. Ada yang kasih kaos. Wih, saya bilang, Sinarian ada yang kasih kaos sama saya. Waduh, jiwa baru lagi. Waduh, udah tahu korban. Kasih kaosnya 20. Waduh, kapan pakainya saya? Enggak tahunya teh Jokowi. Harus berhenti di, sebab ini terima kasih kalau bulan puasa saya bisa bolak-balik begitu lewat puncak karena sepi ya, sepi. Yang macet-macet itu kan pada puasa, jadi sepi. Sampai di mana tuh, Kalimantan, saya bilang ini nggak apa-apa nih, kita kasih nih sama tenang koyo dipakai pasti kemana nama di Pararake, maksudnya pegawai-pegawai. Jadi saya bilang nih kasih nih, bagiin nanti. Jadi saudara, kalau saudara lihat pegawai-pegawainya pakai kaos Jokowi, itu dari saya. Haleluya. Yang kedua, berkat yang kedua, aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit. Ada pendeta yang bilang bahwa ayat ini menubuatkan pesawat terbang. Sebab pesawat terbang seperti dikatakan melintasi bukit-bukit di bumi. Saya mau tanya dulu saudara, saudara mau selesai jam ini atau masih mau dengar? Hah? Udah, hanya jangan gerak-gerik. Kalau masih mau dengar, tenang. Ya. Melintasi puncak bukit di bumi. Bukit bicara percobaan. Kalau kamu berkata kepada gunung ini terangkat, engkau tercampak ke dalam laut dan tidak bimbang hatinya melainkan yakin bahwa perkataannya jadi kelak, maka hal itu akan terjadi baginya. Markus 11 ayat 23. Tapi nggak usah dibuka. Jadi untuk mengatasi bukit itu ada dua macam. Satu, menyuruh bukit itu masuk ke dalam laut. Yang kedua adalah melintasi. Memang pesawat melintasi. Pada tahun 82 saya menginjil sampai di Tentena. Saya baptis 72 anak muda. Pemuda-pemudi 72. Ya, dalam youth camp itu. Kami baptis dalam nama Bapa, Anak, Laki, dan Putus. Oh, haleluya. Saya kira saya akan ditemani membaptis orang itu, kayak di Temanggung itu 20 orang yang baptis
Sekali baptis 20 orang, sekali baptis 20 orang. Saya kira nggak terlalu banyak. Udah 11, terus 12, masih kan udah 20. Saya bilang masih banyak. Masih ada? Masih banyak, Om. Wah, kalau gitu sembahyangnya jangan panjang-panjang. Baptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ada satu gadis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kau baptiskan engkau. Terus dia berenang ke tepian. Haleluya. Orang lain mah jalan nih mah. Haleluya. Yang terakhir itu saudaraku panitia perempuan. Dia kemana-mana bawa walkie-talkie. Belum ada handphone kayak sekarang. Ya. Sekarang kalau diginiin, pindah ke handphone orang. Luar biasa. Ya. Waktu masih walkie-talkie. Bagaimana keadaan di sana? Beres? Ganti. Kesana beres? Ganti. Nanti ngomong. Ya. Ganti. Dia paling terakhir. Bulak-balik dia. Kayaknya mikir, baptis jangan baptis. Yang akhirnya dia baptis. Udah baptis, puji Tuhan. Udah. Besok ketemu lagi sama saya. Bagaimana? Bercahaya. Seorang kalau habis dibaptis bercahaya. Senang dia. Senang? Bagaimana pengalaman saudara dibaptis? Senang, Om. Cuman kalau sembahyang suka salah. Tuhan Yesus ganti. Karena biasa, walkie-talkie. Haleluya. Kita lihat Kejadian 28, ayat 11 sampai 22. Panjang tapi saya baca saja. Sampai di satu tempat dan dia bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu 12. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Saya mau berhenti di sini. Kalau ada tangga ujungnya sampai di langit, gunung di mana? Kalau saudara naik tangga itu, gunung ada di mana? Bawah. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan firman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yakub artinya penipu. Rahab pelacur. Sekarang apa Tuhan nggak salah? Yang mau diberkati ini seorang penipu. 14. Turunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.